Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberi kenikmatan-kenikmatan, anugerah, rahmat yang kita rasakan dan kita terima. Maka sudah sepantasnya kita wajib bersyukur, yaitu dengan menggunakan anggota badan ini untuk ketaatan, kebaikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau. Hadirin para pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan tema kajian kali ini kita akan mengangkat yang berjudul Bulan Sya'ban, Bulan Pemanasan. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada, bulan Sya'ban adalah bulan di mana para manusia melupakannya. Padahal bulan Sya'ban terdapat keutamaan yang besar, sebagaimana yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita semua melalui hadisnya. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulu an-nasu. Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itulah bulan di mana manusia melupakan darinya, yaitu bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin azza wa jalla, yaitu bulan di mana amal-amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'uhibbu, lanjut kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'uhibbu an yurfa'u amali wa ana shaimun. Maka aku mencintai, aku menyukai amalanku diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku dalam kondisi berpuasa. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada, hadis ini mengisyaratkan bahwasanya bulan Sya'ban yang banyak dilupakan oleh manusia, yang mereka fokus terhadap bulan Ramadan, namun ia tidak memperhatikan bulan Sya'ban ini. Padahal bulan Sya'ban ini terdapat keutamaan, yaitu di mana amal-amal seorang hamba diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan seperti sholat,
puasa, sedekah, zikir, salat malam, membaca Al-Quran dan sebagainya. Semua amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun banyak manusia yang melalaikan dan fokusnya ke Ramadan. Padahal bulan Syaban ini merupakan bulan di mana amal-amal itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya kita perhatian, lebih fokus untuk pemanasan menuju bulan Ramadan. Bahwasanya telah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Beliau tatkala di bulan Syaban, beliau berpuasa bahkan hampir sebulan penuh. Bahwasanya telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qatun illa Ramadan. Tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahri aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa satu bulan penuh di bulan Sya'ban. Bahkan dalam riwayat Bukhari, Zadal Bukhari fi riwayatin, beliau menambahkan kana yasumu Sya'bana kullahu. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa Sya'ban satu bulan penuh. Dan di dalam riwayat Imam Muslim, beliau juga menambahkan kana yasumu Sya'bana kullahu wa kana yasumu Sya'bana illa qalilan. Beliau Nabi Muhammad SAW terkadang berpuasa satu bulan penuh di bulan Sya'ban, dan terkadang beliau berpuasa di bulan Sya'ban ini kecuali sedikit. Dan bulan ini bulan yang dicintai oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan shaum, untuk melaksanakan puasa. Nah, inilah bulan pemanasan di mana sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau setar dari bulan Sya'ban. Fenomena yang ada bagi kaum muslimin, kita dapati banyak yang menyia-nyiakan waktu di bulan Sya'ban ini. Bahkan mungkin ada sebagian yang tidak tahu terhadap keutamaan bulan Sya'ban ini. Kita analogikan ibarat perlombaan. Tatkala kita jadi atletnya, tatkala kita akan mengikuti sebuah perlombaan, sebuah kompetisi, tiba-tiba kita langsung mengikuti kejuaraan, mengikuti perlombaan tersebut tanpa adanya pemanasan, tanpa adanya warming up. Maka apa yang terjadi? Apakah hasilnya maksimal? Apakah bisa menuai keberhasilan? Tidak mungkin. Hal itu tidak mungkin. Sebagaimana tatkala kita akan mendapatkan penilaian oleh atasan kita, jikalau tatkala di antara kita ada yang menjadi seorang pendidik, kita akan disupervisi
oleh atasan kita, mendapatkan DP 4. Tatkala kita tidak siap-siap, tiba-tiba waktunya penilaian datang. Atasan menilai kita, kemudian kita tidak siap, maka apa yang terjadi? Apakah keberhasilan? Apakah prestasi yang didapatkan? Tentu kegagalan. Maka sebagai motivasi, siapkan diri kita, amalan-amalan kita selama ini yang kita tidak rajin membaca Al-Quran, yang kita tidak rajin sholat malam, kita tidak biasa, maka perbaurilah amalan-amalan tersebut. Kita genjot di bulan Sya'ban sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tatkala kita di bulan Sya'ban sudah memulai membaca Al-Quran, kemudian memulai sholat malam, kemudian bersedekah dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kita mudah melaksanakan amalan-amalan tersebut. Dan ada beberapa contoh dari kalangan para salaf, orang-orang soleh terdahulu. Tatkala memasuki bulan Sya'ban, mereka sudah setar, sudah pemanasan, bahkan menggunakan waktu 1 bulan tersebut. Di bulan Sya'ban ini beliau gunakan untuk membaca Al-Quran. Subhanallah. Sebagaimana ada contoh dari Salamah bin Kuhail. Beliau pernah mengatakan, Syahrul Sya'ban Syahrul Qura. Bulan Sya'ban ini adalah bulan bagi para pembaca Al-Quran. Dan kemudian datang lagi sebuah contoh yang bagus dari seorang Habib bin Abi Thabit, bahwasanya tatkala beliau memasuki bulan Sya'ban, idza dakhala Sya'ban yuqalu, maka beliau berkata, hadza syahrul qura. Ini adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Maka beliau bersemangat untuk membaca Al-Quran di bulan Sya'ban, belum memasuki bulan Ramadan. Dia bersemangat. Bahkan lebih dahsyat lagi, ya. Amr bin Qais, bahwasanya beliau tatkala memasuki bulan Sya'ban, apa yang beliau katakan? Ahlaqa hanutahu wa tafarragha li qiraatil Qur'an. Beliau menutup tokonya dan mengisinya, menghidupkannya bulan Sya'ban ini dengan membaca Al-Quran. Perkataan-perkataan tersebut kita nukil dari kitab Lataif Al-Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Para pemirsa Mun Islam TV dimanapun Anda berada, itulah sebuah potret praktek-praktek bahwasanya para salaf terdahulu sangat semangat di bulan Sya'ban, karena untuk memotivasi agar di bulan Ramadan itu sudah terbiasa dan akhirnya bisa mencapai tujuan daripada bulan Ramadan, yaitu menjadi insan yang bertakwa. Tapi sebaliknya, tatkala kita tidak siapkan, tatkala kita tidak pemanasan di bulan Sya'ban, dan bahkan bulan Sya'ban ini keutamaannya diangkatnya amal-amal seorang hamba, apa yang terjadi? Kegagalan-kegagalan. Kita lihat fenomena yang ada
tatkala memasuki bulan Ramadan, orang-orang semangat ya, pergi ke masjid, pergi ke musola, pergi ke langgar ya. Masya Allah ya. Membaca Al-Quran ya, tadarus ya, bersedekah. Namun tatkala sudah memasuki ya, satu pekan, kemudian memasuki pekan yang kedua dari bulan Ramadan, apa yang terjadi? Soft yang ada ya, bukan mengalami kemunduran ya, tapi kemajuan, mengalami kemajuan ya. Hingga sampai segelintir orang ya. Kadang ada di musola hanya seorang imam dan seorang muadzin. Itulah fenomena yang ada, kebiasaan di bulan Ramadan. Karena apa? Tidak melakukan pemanasan, tidak melakukan amalan-amalan sebelumnya, tidak dilatih, maka ya yang terjadi adalah kegagalan, kemunduran. Melalui kajian ini kita berwasiat untuk diri sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin, bahwasanya tatkala besok memasuki bulan Sya'ban, marilah yang belum membaca Al-Quran, yang belum melatih sholat malam, yang belum berbuat amal kebaikan yang lain-lain, marilah kita biasakan. Dan orang-orang yang menunda-nunda, yang mengakhiri kebaikan-kebaikan, yang tidak bersegera menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan diakhirkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala sholat, ya ada saja yang terlambat terus ya. Tidak berusaha untuk mencari shaf yang awal, mengakhirkan sholat. Dan kebanyakan akhwat para ibu-ibu ummahat juga demikian. Tatkala sholat di rumah, mengakhirkan ya. Ini nanti jadi semua akan terlambat ketika kita memperlambat diri dalam kebaikan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhiruhumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Senantiasa suatu kaum, orang-orang yang mengakhirkan, yang dimaksud mengakhirkan di sini, mengakhirkan sholatnya, tidak mendapati di saf-saf awal, mereka selalu mendapatinya imam sudah melaksanakan takbiratul ihram. Mereka selalu mengakhirkan itu, menunda-nunda sholat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakhirkannya. Ditafsirkan oleh beberapa para ulama ya, seperti halnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, mengakhirkan dari apa? Yu'akhiruhum an kulli khair. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan mereka dari segala kebaikan. Akan terlambat semua kebaikan-kebaikan yang mestinya akan diperoleh seorang hamba. Dan senada ditafsirkan juga oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakhirkan fi jami'i mawatil khair, di segala tempat kebaikan-kebaikan. Hadirin
wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada, maka bersemangatlah, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, untuk memperoleh ketaatan-ketaatan, dan kita lakukan pemanasan, gaspol, ya, gaspol amalan-amalan kita, terutama di bulan Syaban. Nah, insya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita semangat berhasil sampai menuju bulan Ramadan, dan akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita semuanya ke golongan orang-orang yang bertakwa. Demikianlah kajian yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kesalahan, itu datang dari diri ana pribadi, dan apabila ada manfaat, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna ila Ramadan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma salam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.